I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran kontekstual berbasis TIK dan strategi pembelajaran. Di dalam media pembelajaran berbasis TIK itu terbagi menjadi 4. Yang pertama komputer, yang kedua DVD, yang ketiga televisi dan radio, dan yang terakhir internet. Yang pertama itu komputer. Komputer itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menggabungkan berbagai peralatan lainnya seperti CD player, video tape, dan audio tape. Komputer juga dapat merekam, menganalisis, dan memberi reaksi kepada respon yang diinput oleh pemakai atau siswa. Memanfaatkan komputer itu untuk pendidikan yang dikenal sering dinamakan pembelajaran dengan bantuan komputer. Dikembangkan dalam beberapa format antara lain research and preach, tutorial, simulasi, permainan, dan discovery. Komputer telah pula digunakan untuk mengadministrasikan tes dan pengelolaan administrasi sekolah. Nah, di sini ada komponen komputer. Komponen komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Fungsi komputer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu menyimpan bahan pelajar yang dapat dimanfaatkan kapan saja diperlukan. Yang kedua memberikan informasi tentang berbagai referensi dan sumber belajar serta alat audio visual yang tersedia. Yang ketiga, memberikan informasi tentang ruang belajar siswa-siswa dan tenaga pengajar. Yang keempat, memberikan informasi tentang hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi komputer terus berkembang termasuk berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Salah satu fasilitas atau jaringan komputer yang dapat sangat berguna sebagai media pembelajaran yaitu internet. Selanjutnya, komputer itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan komputer itu 1. Media pembelajaran yang efektif dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, materi dapat diulang-ulang sesuai keperluan tanpa menimbulkan rasa jenuh. Yang kedua itu kekurangan komputer. Kekurangan komputer itu terbagi menjadi 3, yaitu keterbatasan bentuk dialog atau komunikasi. Yang kedua, keterseringan menggunakan komputer dapat menyebabkan ketergantungan yang berakibat kurang baik. Yang ketiga, mengurangi sikap interaksi sosial yang seharusnya merupakan bagian penting dalam pendidikan. Nah, yang kedua yaitu video compact disc atau sering disingkat dengan VCD pembelajaran. VCD itu merupakan sistem dan penyimpanan dan rekaman video di mana sinyal audio visual direkam pada disket plastik bukan pada pita magnetik. ARSA 2002-36. VCD sebagai salah satu dari media pembelajaran dikenal juga dengan istilah audio visual aids, yaitu alat-alat yang audible artinya dapat didengar dan alat-alat yang visible ya artinya dapat dilihat. VCD ini sangat bermanfaat dalam menciptakan cara berkomunikasi efektif. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk memutar VCD antara lain DVD player yang sudah beredar di pasaran. VCD player yang ada, semua komputer yang sudah dilengkapi dengan CD atau DVD-ROM dengan menggunakan bantuan software yang memadai serta PlayStation, Sega Saturn, dan Dreamcast dengan VCD, ADOM, dan lain-lain. Di sini ada unsur-unsur VCD pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, penampakan gambar. Yang keempat, menarik. Dan yang kelima, mudah dipahami. VCD itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan VCD itu, 1, dengan VCD siswa akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa dapat belajar sendiri di rumah dengan menonton VCD. Yang ketiga, penayangan VCD dapat diulang-ulang sehingga siswa dapat belajar sendiri di rumah dengan menonton VCD.
Kelebihan VCD itu satu, perlu waktu yang lama membuat film, yang kedua perlu perawatan, yang ketiga mudah rusak karena tergores, dan yang keempat dalam memproduksi isi VCD perlu banyak biaya. Selanjutnya itu televisi. Televisi adalah media pendidikan yang bisa disajikan di dalam kelas serta dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami pada tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Namun, televisi hanya menyajikan komunikasi satu arah dan tidak dapat menjangkau kelas besar sehingga dikhawatirkan siswa bersikap pasif selama penayangan. Televisi pendidikan mempunyai nilai tertentu yaitu bersifat langsung dan nyata, jangkauan luas, memungkinkan penyajian aneka ragam peristiwa dan menarik minat. Televisi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu satu, televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audiovisual termasuk gambar diam, film, objek, spesimen, dan drama. Yang kedua, televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Yang ketiga, televisi dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh siswa dengan usia dan tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Yang keempat, televisi dapat menyajikan visual dan suara yang amat sulit diperoleh pada dunia nyata, dan televisi dapat menghemat waktu guru dan siswa. Kekurangan televisi itu satu, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Dua, televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan individual siswa. Yang ketiga, guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum disiarkan. Yang selanjutnya itu radio. Radio pendidikan biasanya digunakan langsung untuk tujuan pendidikan. Di radio pendidikan biasanya siaran khusus untuk pendidikan diatur dengan jadwal. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti memberikan berita yang up to date, menarik minat, jangkauan luas berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, dan mempunyai nilai kreatif. Radio memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu satu, dapat memusatkan perhatian siswa pada kata-kata yang digunakan pada bunyi dan artinya. Yang kedua, siaran lewat suara terbukti amat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Yang ketiga, radio dapat merangsang partisipasi aktif pendengar. Sambil mendengarkan, siswa boleh menggambar, menulis, melihat peta, menyanyi, ataupun menari. Kekurangan radio yaitu satu, biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tak dapat mengontrolnya. Yang kedua, penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Integrasi siaran radio ke dalam kegiatan belajar mengajar di kelas seringkali menyulitkan. Yang selanjutnya itu internet. Pemakaian internet di kelas hendaknya harus disusun sedemikian rupa dengan belajar mendefinisikan secara objektif. Waktu belajar di kelas harus tetap difokuskan pada pelajaran utama. Bagi dunia pendidikan, internet menawarkan akses ke sumber informasi dan juga untuk mencari bahan mengajar, serta siswa dapat belajar sendiri dengan cepat sehingga tidak lagi tergantung pada guru dan buku. Di samping itu, internet juga dapat dipergunakan untuk memperkaya diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, internet juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu satu, melakukan transfer file. Yang kedua, sarana mengirim surat, email. Yang ketiga, sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan. Dan yang keempat, mesin pencarian search engine. Kekurangan internet itu satu, aktivitas pembelajaran pelajar meningkat. Yang kedua, adanya standarisasi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan learning outcomes kuantitas atau kualitas. Yang selanjutnya itu strategi pembelajaran berbasis TIK. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran untuk menciptakan situasi belajar tertentu berdasarkan teori-teori dan cara mengorganisasikan pembelajaran. Memilih
Model pembelajaran yang tepat yang akan digunakan selama proses belajar mengajar termasuk dalam strategi pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TIK yaitu strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran aktif, strategi pembelajaran autentik, strategi pembelajaran individual dan atau mandiri, dan strategi pembelajaran pemecahan masalah. Nah, di dalam strategi pembelajaran berbasis TIK itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kedua, strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, strategi pembelajaran autentik. Yang keempat, strategi pembelajaran individual atau mandiri. Dan yang kelima, strategi pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran berbasis TIK dengan e-learning karena adanya kerjasama dalam komunitas online sehingga memudahkan berlangsungnya proses transfer informasi dan komunikasi sehingga setiap elemen tidak akan kekurangan sumber atau bahan belajar. Aspek-aspek esensial yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif adalah: yang pertama, adanya saling bergantung antar satu sama lain secara positif atau positif interdependensi. Yang kedua, adanya saling berinteraksi langsung antar anggota dalam kelompok face-to-face interaction. Yang ketiga, akuntabilitas individu atau pembelajaran diri sendiri, individual accountability. Yang keempat, keterampilan sosial, kooperatif social skill. Yang kelima, pemprosesan kelompok, group processing. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang menekankan aktivitas dan partisipasi peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif karena berperan sebagai subjek belajar di kelas. Peserta didik lebih aktif mempelajari materi pembelajaran yang menyiapkan peserta didik untuk hidup. Informasi yang diterima lebih lama diingat dan disimpan, dan lebih menikmati suasana kelas yang nyaman. Supaya melaksanakan pembelajaran aktif yang menekankan pada proses belajar peserta didik didasarkan atas: 1. Belajar merupakan kegiatan yang bervariasi. 2. Komunikasi dalam pembelajaran berlangsung dalam banyak arah. 3. Belajar proses learning by process. Pembelajaran berlangsung dengan lebih menekankan peserta didik belajar melalui proses learning by process, bukan belajar berdasarkan hasil atau produk, learning by product. Yang keempat, belajar dengan proses mengalami. Peserta didik belajar dengan menghadapkannya pada sesuatu yang nyata atau aktual yang dialaminya dalam kehidupannya. Yang kelima, belajar melalui kegiatan yang aktif menggunakan perangkat. Peserta didik belajar dengan aktif, baik fisik maupun mentalnya, seperti berpikir rasional, berpendapat dengan logis, atau memecahkan masalah yang baik. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran autentik. Pembelajaran autentik yaitu pembelajaran yang menerapkan materi pembelajaran secara langsung pada kehidupan nyata peserta didik sehari-hari. Bentuk pembelajaran autentik antara lain pembelajaran konstruktivis dan pembelajaran kontekstual. 1. Pembelajaran konstruktivis. Pembelajaran konstruktivis memberikan perhatian khusus pada pengetahuan dan belajar serta menentukan strategi mengajar yang dapat membantu pengajar dalam membimbing peserta didik untuk memahami dunia yang dihadapinya. 2. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah upaya pengajar untuk kehidupan nyata sehari-hari adalah dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pendekatan ini disebut pembelajaran kontekstual, contextual teaching and learning atau CTL. Selanjutnya, strategi pembelajaran individual atau mandiri. Strategi pembelajaran pendekatan individual memungkinkan setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan individu yang dimilikinya sehingga dapat menguasai materi pembelajaran secara penuh.
Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi merupakan salah satu solusi guna mengatasi kesulitan pengajar dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang bersifat individual atau individualized educational program. Strategi belajar mandiri didasarkan pada disiplin terhadap diri sendiri yang dimiliki peserta didik dan disesuaikan dengan keadaan perorangan peserta didik yang meliputi kemampuan, kecepatan belajar, kemauan, minat, waktu yang dimiliki, dan keadaan sosial ekonomi. Mereka belajar antara lain melalui paket belajar. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran pemecahan masalah. Dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, ada 3 aspek untuk menunjang kompetensi peserta didik, khususnya berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah, yaitu 1. Pemahaman mendalam tentang konsep, pengetahuan, dan operasi dasar, kemampuan mengoperasikan komputer untuk menggali informasi dari manapun sumbernya dan menuangkan ide atau gagasan ke dalam belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pengolahan informasi untuk produktivitas. Yang ketiga, pemecahan masalah, eksplorasi dan komunikasi peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata untuk mendapatkan informasi, mengelola gagasan, memecahkan masalah, melakukan penelitian, menggunakan perangkat komunikasi, dan mengirim informasi secara tepat. Media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu guru dan dalam memperkaya wawasan siswa. Dengan berbagai jenis media pembelajaran oleh guru, maka dapat menjadi bahan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran berbasis komputer mampu memberikan keleluasan pada siswa untuk mengatur tingkat dan rangkaian proses belajarnya sendiri. Kecepatan respon yang tinggi terhadap aksi atau input dari siswa menjadi keunggulan lain dari komputer. Jadi kesimpulannya itu, media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu guru dalam memperkaya wawasan siswa. Dengan berbagai siswa media pembelajaran oleh guru, maka dapat menjadi bahan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran berbasis komputer mampu memberikan keleluasan pada siswa untuk mengatur tingkat dan rangkaian proses belajarnya sendiri. Kecepatan respon yang tinggi terhadap aksi atau input dari siswa menjadi keunggulan lain dari komputer. 45 scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up?